Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Woltech. Kali ini kita akan lanjut tutorial React. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang komponen. Jadi seperti yang kita tahu bahwa React itu adalah sebuah library JavaScript yang berbasis komponen. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah apa itu komponen pada React. Jadi sederhananya komponen pada React itu mewakili bagian-bagian dari sebuah user interface ya. Jadi misalnya kita memiliki sebuah website, ada header, kemudian ada card, ada button. Nah, card itu adalah sebuah komponen pada React. Nanti kita akan juga mengetahui bahwa komponen pada React sangat membantu kita pada proses pembuatan user interface. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide berikut ini. Nah, di sini saya coba membuatkan contoh sederhana tentang komponen pada React ya. Jadi contohnya di sini ada header ya. Header ini juga termasuk dibentuk dari sebuah komponen kalau di dalam React itu. Kemudian di sini ada card dan footer. Ini juga komponen yang terpisah ya, yang terpisah kemudian membentuk kesatuan user interface. Nah, ini konsep yang digunakan oleh React. Kemudian apa sih keuntungan kita menggunakan komponen? Contohnya di sini ketika ada komponen card. Komponen card ini adalah satu buah komponen sebenarnya. Ini adalah satu buah komponen card yang berisi A, B, C, dan D. Ini adalah satu buah komponen. Satu buah komponen yang bisa memiliki properti yang berbeda-beda. Nah, enaknya di situ. Jadi kita bisa membuat satu komponen yang digunakan berulang kali, reusable, komponennya reusable begitu. Nah, itu kelebihan dari bagaimana konsep komponen yang ditawarkan oleh React. Kemudian juga di dalam komponen itu kita bisa memiliki komponen lagi. Jadi misalnya di sini ada komponen header. Dalam komponen header ada komponen button, kayak seperti contohnya di sini ada home dan logout. Jadi header ini adalah komponen parentnya dan home ini adalah komponen childnya. Oke, itu sederhana bagaimana kita menggambarkan sebuah komponen pada React. Dan nanti kesatuan komponen ini akan dibungkus oleh komponen root, atau dalam React kita dikasih sebuah file bernama f.jsx. Ini akan membungkus semua komponen-komponen kita. Nanti kita contohkan seperti apa nanti kita akan membuat komponen card yang kita akan reusable ya. Kita akan gunakan komponen card-nya dengan properti yang berbeda-beda. Oke, saya langsung contohkan. Di sini kita akan membahas fokus tentang functional komponen. Atau dulu sering disebut juga dengan stateless komponen ya. Oke, pertama saya akan coba contohkan membuat sebuah komponen bernama card. Untuk lebih bagusnya kita buat folder di dalam folder src ini bernama komponen. Oke, di dalam komponen kita akan membuat sebuah file bernama card. Nah, bentuk filenya bisa kalau di React itu JSX seperti ini. Tapi menggunakan .js juga bisa, karena sejatinya bahwa React itu adalah functional komponen yang kita buat ini adalah sebuah functional JavaScript biasa. Nah, ini JSX ini juga bisa diganti menggunakan JS begini ya. Begitu. Tapi kita pakai card.jsx aja supaya konsisten. Oke, kita buat sebuah function bernama card. Function card. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita return sebuah file bernama JSX ya. Ini sebenarnya file HTML biasa, cuma ada aturan dari React yang nanti kita akan bahas di materi JSX khusus tentang JSX. Tapi saya contohkan di sini, contohnya misalnya kita tampilkan H1 card ya. Seperti ini. Nah, ini adalah komponen card yang sudah kita buat. Dia mereturn JSX. JSX ini jadinya adalah tag-tag HTML yang dari React sendiri memiliki aturan. Nanti kita akan jelaskan ya. Tapi intinya semua file HTML, semua tag-tag HTML bisa kita gunakan. Seperti contoh di sini H1 ya. Oke, kemudian komponen card ini kita akan panggil di komponen app di sini ya. Oke, di sini ya. Di komponen app kita akan panggil import card tadi. Tapi sebelum bisa kita import, maka komponen function yang tadi harus kita export. Nah, ini belum diekspor. Sini bisa kita export default card seperti ini. Baru bisa kita panggil di komponen F. Nah, di sini kita import dulu komponennya. Import card from, kemudian nah ini kita arahkan ke folder tempat komponen yang ingin kita gunakan, komponen, kemudian sini ada card seperti ini. Tidak perlu ada JSX-nya, cukup seperti ini ya. Kemudian kita panggil di sini, kita return card. Nah, seperti ini. Coba ini kita jalankan ya. Nah, ini sudah jalan. Coba kita lihat di localhost 5173 ya. Jadi komponen card tadi sudah kita panggil di komponen JSX. Nah, tampil seperti ini ya. Jadi kita matikan CSS-nya.
Oke, kita matikan CSS-nya. Sini juga kita tidak usah pakai. Oke, ya seperti ini tampilannya. Tadi kita sudah panggil komponen cut di app dan jazz. Nah, sekarang saya mau saya akan buat sebuah cut ya. Saya akan membuat sebuah cut yang nanti akan menerima properti name, email, dan umur ya, X, yang akan kita tampilkan pada sebuah cut. Oke, kita buat sebuah cut di sini. Di sini ya, div. Oke, kemudian di sini kita H2, bikin H2 ya. Di sini kita tampilkan nama nanti ya, nama kita edit nanti. Kemudian di sini paragraf, kita di sini email. Kemudian sini juga X. Seperti ini ya. Nanti kita akan kirimkan properti dari parentnya, komponen cut ini. Cuma sekarang saya akan membuat styling di sini. Kita buat stylenya. Ini menggunakan bisa kita menggunakan CSS, tapi saya langsung aja styling menggunakan objek ya, style. Di sini kita buatkan sebuah objek namanya const stylus sama dengan card. Sini kita buat key bernama cut dan kita isikan dengan stylenya. Saya akan buat sebuah kotak sederhana saja, border 1 pixel solid, warnanya itu ini aja, hitam aja. Kemudian border radiusnya itu 5 pixel aja. Kemudian paddingnya 20 pixel, marginnya 20 pixel. Kemudian kita atur lebarnya, max widthnya itu 250 pixel. Oke, saya akan gunakan objek style ini sebagai styling di sini. Ini style.cut. Oke, jadi saya menggunakan objek ini. Sebenarnya ini bisa ditulis di sini langsung ya. Cuma biar lebih rapi saya pisahkan. Bisa seperti ini ya. Jadi stylenya berisi sebuah objek. Tapi supaya lebih rapi, stylenya saya panggil objek style.cut. Oke, sekarang kita akan buat data array yang berisi name, email, dan umur di komponen parentnya. Komponen parentnya tadi ini kita panggil di app.js ya, di sini. Oke, saya akan membuat sebuah array const students sama dengan array berisi objek yang berisi name, Budi, emailnya budi@mail.com. Saya akan buat 3 ya, umurnya 20 ya. Saya akan copy biar cepat. Oke, ini saya Andi Raya 30. Ini X, ini juga X ya. Oke. 20. Oke, ini saya sudah punya sebuah array yang berisi objek nama, email, dan umur dari siswa. Kemudian saya akan manggil komponen cut ini. Tapi sebelumnya itu saya akan kasih di sini ini ya, fragment dulu supaya bisa membungkus. Dan di sini akan saya kasih header H1 data student. Oke, kemudian di sini saya akan buatkan sebuah div yang nanti di sini juga akan saya kasih stylus.app. Saya akan buat sekarang ya, sebuah style seperti tadi di sini. Stylus ini saya isi objek nama F ya. Saya akan isi dengan kan nanti biar cutnya itu berjejer ke kanan horizontal. Jadi saya akan buatkan display flex, kemudian flex directionnya column, kemudian icon itemnya center, kemudian paddingnya 50 pixel. Dan nanti saya juga akan buat kontainernya. Jadi saya buat 2 buah cut container di sini, berisi objek juga. Ini stylenya aja ya. Ini stylenya sebenarnya mengacu pada CSS. Nanti untuk tutorial CSS kita akan pisahkan saja, tapi ininya saya akan membuat sebuah cut yang berjejer ke kanan horizontal, dan nanti dia akan ketika cutnya sudah cukup ke kanan, dia akan turun ke bawah. Dia akan morphing ya. Di cut containernya kita buatkan display lagi, display flex juga, kemudian justify kontennya
space row, kemudian lebarnya itu saya akan buat 100%, kemudian next width-nya 1000 pixel aja gitu kan. Kemudian flex wrap-nya itu wrap ini supaya turun ke bawah nanti. Nah, ini saya kasih styles.f ya. Kemudian di sini saya akan buat cut containernya, kita kasih style cut container ya. Style itu styles.cut container ya. Cut container, oke. Kemudian di sini saya akan buat ininya. Saya akan looping array yang tadi students.map. Students.map-nya saya akan ini student index. Kemudian saya akan return di sini cut ya, cut yang tadi berisi siswa. Ya, nanti datanya adalah, nah ini cut dulu ya. Nah, saya akan mengirimkan props atau properti, tapi ya nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang properti. Cuma di sini akan secara singkat saya akan kirimkan propertinya seperti ini name student dot name, kemudian di sini email student dot email, kemudian x student dot x. Oke, kita akan tampilkan di cut, komponen cut ya. Nah, di sini kita bisa menerima propertinya. Di sini kita tangkap di functionnya dengan kita tulis saja di sini langsung props ya, property ini props. Nah, di sini untuk menampilkan variabel kita harus menggunakan kurung kumis. Tidak bisa kita langsung tuliskan props dot name, tidak bisa ya. Di sini kita harus kasih kurung kumis props dot name. Di sini juga sama, kurung kumis props dot email, kemudian di sini props dot x. Oke, coba kita lihat ya seperti apa. Ya, seperti ini. Jadi kita punya 3 buah cut yang hanya dibuat dari satu komponen ya. Cuma propertinya berbeda-beda. Nah, enaknya menggunakan komponen di situ. Kita bisa buat satu komponen, tapi kita bisa gunakan berulang-ulang ya, reusable. Itu contoh sederhana dari penggunaan komponen. Cuma detail masalah JSX dan props tadi nanti kita akan belajar di tutorial yang lain selanjutnya ya. Cuma di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa komponen pada React itu adalah murni sebuah function ya. Di sini juga bisa kita gunakan sebenarnya ada row function, misalnya const cut sama dengan kalau kita gunakan row kan seperti ini kan. Sini panahnya seperti ini. Ya. Jadi kita juga bisa gunakan row function. Sama aja hasilnya ya. Kemudian kita bisa export seperti ini. Nah, saya juga ingin menjelaskan bagaimana dalam sebuah function, dalam sebuah file itu kita bisa memiliki satu buah export default. Tapi kita bisa melakukan export lebih dari satu, bukan yang export default hanya boleh satu. Tapi kalau yang export biasa bisa lebih dari satu. Export seperti ini ya. Export. Nah, kalau export seperti ini harus ketika diimport. Ini saya contohkan ya, untuk proses export biasa. Kita tidak gunakan export default. Untuk export biasa seperti ini ketika diimport itu harus di kurung kurung seperti ini. Dan namanya harus sama. Kurung kumis seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi kalau export biasa harus dikasih kurung kumis. Tapi kalau menggunakan export default, kita export default ya. Nah, ini ekspornya itu di app itu harus bisa tidak perlu di kurung kumis seperti itu. Seperti itu perbedaannya. Nah, seperti ini. Dan ini juga bisa kita kasih nama kartu. Kalau menggunakan export default, kartu. Dia tidak akan error. Betul. Tapi ketika kita menggunakan export biasa tidak default, ini tidak bisa. Error. Tadi kasih error ya. Konsolnya. Nah, ini tidak ada export default bernama kartu. Ya. Jadi ini kita kasih cut. Harus kita gunakan cut dan kurung kumis kalau dia tidak ada defaultnya. Tapi ketika ada defaultnya, kita bisa menggunakan nama yang berbeda. Di sini misalnya kartu, atau dengan nama yang sama tapi tidak perlu di kurung kumis. Sini juga terpanggilkannya. Nah, ini karena ini di sini tadi kita menggunakan export default. Itu tambahan mengenai bagaimana melakukan export di JavaScript ya. Cukup untuk tutorial kali ini. Kita nanti lanjutkan pada tutorial tentang materi React yang lainnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti tutorial React kali ini.